Oi para bawang, apa yang kalian pikirkan jika sarjana sebut nama Emilia, heroin cantik, nenek-nenek, atau wanita simpanan Regulus? Semua itu bener sih, tapi di video kali ini, sarjana bakal rubah pandangan kalian pada Emilia. Sarjana bakal kulik satu persatu agar kalian tahu apakah Emilia worth it itu untuk didapatkan. Sebelum itu, sarjana harap kalian subscribe dan like video ini agar sarjana bisa cepat 4 juta jam tayang. Oke lah, kalau kalian udah like dan subscribe, jadi daripada kelamaan, mending langsung aja lah. Emilia adalah heroin utama di series ReZero. Kita kesampingkan dulu nama-nama seperti Rem dan Echidna. Nenek-nenek ini adalah ras manusia, setengah peri, dan sekaligus kandidat menjadi seorang raja ke-42 dari kerajaan naga Lugunika. Emilia pertama kali bertemu dengan Subaru saat pertama kali si MC Naif ini masuk ke dunia isekai. Dia menjadi peran penting bagi Subaru untuk bisa mati berkali-kali. Maksud sarjana bangkit berkali-kali. Emilia hidup sebagai yatim piatu bersama bibinya. Dia juga sangat dicintai oleh para roh. Namun selama permafrost, Emilia dibekukan selama 100 tahun dan ingatannya terkunci. Menjadi manusia setengah elf, Emilia memiliki banyak cobaan dalam hidupnya, entah dari masyarakat atau di sekitarnya sendiri. Karena Emilia adalah salah satu waifu dari sarjana, sudah sewajarnya sarjana tahu bagaimana sifat dan kepribadian nenek-nenek ini. Emilia adalah wanita yang egois, dia selalu mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Dan itu sebenarnya salah satu minus dari heroin satu ini. Dia sangat rapuh dan mudah sekali dimanipulasi. Mungkin sampai saat ini kalian pasti berkata, bukannya itu kelebihan Emilia semua bang? Santai-santai, ini baru permulaan karena semakin lama kalian tonton video ini, semakin kalian berpikir ulang untuk menjadikan Emilia sebagai waifu. Awal dari kehancuran Subaru adalah saat ia pertama kali bertemu dengan Emilia. Gadis ceroboh itu bisa-bisanya kehilangan benda paling berharga yang kalian semua tahu itu apa kan? Subaru yang entah terkena pelet atau semacamnya merasa ini adalah takdir dan mencoba membantu Emilia dengan sukarela. Meskipun Emilia tidak secara langsung menyebabkan kejadian ini, namun Subaru merasa bersalah dan terbebani karena tidak bisa menyelamatkan semua orang, terutama Emilia. Dan pada saat itu juga, Subaru merasakan kematian untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dan bukan hanya 1 atau 2 kali saja. Ya kalau sarjana jadi Subaru, sarjana juga bakal bantu sih. Emilia mempunyai darah penyihir dan jadi target dari kultur jari jemari Saleh. Hal ini membuat Subaru harus pontang-panting, mati berulang kali, dan memiliki hari-hari yang buruk demi melindungi heroin beban tersebut. Pada saat masuk ke Sanctuary, mereka terjebak di dalam dan harus membantu Emilia untuk mengatasi masa lalunya hingga harus bertaruh dengan Roosevelt. Subaru sangat peduli dengan kesejahteraan dan keselamatan Emilia. Ia harus terus-menerus mengkhawatirkannya, terutama selama Emilia sedang ke masa lalunya, di mana ia menghadapi banyak tantangan dan bahaya. Kenaifan Subaru juga membuat hal ini menjadi sulit. Subaru ingin menyelamatkan semua orang dan tidak bisa memilih untuk mengutamakan siapa saja. Dengan Subaru yang berada di pihak Emilia, Subaru harus mengatasi segala hal yang sebenarnya sudah biasa Emilia rasakan. Hinaan, cacian, bahkan perbuatan kasar sudah menjadi makanan sehari-hari nenek berambut putih itu. Sifat Emilia yang masih labil juga membuat hal-hal terjadi. Entah apa yang dipikirkan Subaru, ia bagaikan kesatria bagi Emilia itu sendiri. Dia menanggung semua beban Emilia yang teramat besar. Dia sampai harus meninggalkan orang tuanya yang ada di dunia aslinya hanya untuk nenek-nenek berumur 1 abad itu. Subaru terkadang menjadi gila karena harus mati berkali-kali. Ia juga harus memikirkan bagaimana bisa membantu Emilia bagaimanapun caranya. Mungkin bagi sudut pandang Subaru, Emilia adalah wanita sempurna dan tak tergantikan walau dengan puluhan rem. Emilia adalah alasan Subaru bisa bertahan sampai detik ini. Akan tetapi, sarjana pikir Emilia gak se-worth it itu karena resiko yang didapat lebih besar dari apa yang didapatkan. Wanita lain di dunia ReZero juga gak kalah cantiknya dengan Emilia. Dan kesengsaraan Subaru seharusnya sudah cukup baginya untuk menyebut Emilia sebagai sesuatu yang tidak worth it. Ya, tapi kalau misalnya sarjana ada di posisi Subaru, sarjana mungkin bakal ngelakuin hal-hal yang Subaru lakukan. Mau bagaimanapun, Emilia adalah contoh sempurna dari seorang bidadari. Dia penuh kasih sayang, ketulusan, kemurnian, dan cinta.
Emilia mungkin tidak akan ada di bumi yang kita tinggali saat ini. Keluguan dan kecantikannya bisa dibilang sebagai suatu keunggulan. Jadi, setelah menonton video ini, apakah kalian masih menempatkan Emilia sebagai salah satu dari waifu kalian? Kalau jawaban sarjana ya sudah pasti worth it ya kan? Mungkin segini saja pembahasan kita kali ini. Jadi, sarjana pamit dan adios.